Bos hantu. Malam itu sepanjang jalan raya Gunung Kumbang, kabut turun dengan begitu tebal, sampai-sampai lampu kendaraan hanya bisa menembus jarak beberapa meter saja. Jalanan berliku itu memang terkenal rawan kecelakaan, terutama di tikungan tajam di dekat jurang. Tapi yang membuat daerah itu menyeramkan bukan hanya tikungannya, melainkan kisah tentang bus yang terjatuh ke jurang dan konon masih berkeliaran, padahal seluruh penumpangnya telah meninggal bertahun-tahun lalu. Awal kejadian tragis itu terjadi tahun 1989. Sebuah bus malam jurusan kota ke desa terjun bebas ke dalam jurang sedalam 70 meter. Sopirnya kelelahan, remblong, dan cuaca berkabut. Seluruh penumpang yang berjumlah 23 orang tewas di tempat. Saat kejadian, penduduk sekitar hanya mendengar dentuman keras, lalu suara jeritan yang menggema dari bawah jurang. Ketika tim penyelamat tiba pagi harinya, mayat-mayat sudah kaku. Posisi mereka seperti masih duduk di kursi masing-masing, kepala menunduk. Yang aneh, beberapa warga mengaku melihat lampu bus itu masih terus menyala sepanjang malam, padahal bodi bus sudah penyok dan mesin sudah mati total. Setelah itu, bangkai bus diangkat dan jalur itu kembali seperti biasa, tapi hanya di siang hari. Dan di malam harinya, sesuatu mulai terjadi. Orang-orang yang melintas di tikungan itu sering mendengar klakson panjang, tapi ketika dicek tidak ada kendaraan yang lewat. Beberapa pengendara lain melihat ada dua lampu besar dari kejauhan, seolah bus sedang menanjak perlahan. Namun ketika lampu itu semakin dekat, mereka sadar kalau lampu itu tidak mengeluarkan suara mesin sama sekali. Pengendara motor yang menepi untuk memberi jalan sering melaporkan hal yang sama. Bus itu lewat tanpa suara, kacanya retak, dan ia bisa melihat semua penumpangnya menatap keluar. Wajah mereka pucat semua. Beberapa bahkan mengaku melihat sopirnya, seorang pria usia 40-an, wajah penuh luka, tangan tetap memegang setir walau dada, dan bajunya penuh darah kering. Tahun 2003, ada seorang sopir truk bernama Harjo. Dia sedang mengantar muatan dari kota dan memilih rute itu karena sepi dan terbilang cepat. Sekitar pukul 2 dini hari, ia mendengar suara klakson panjang di belakang truknya. Awalnya ia mengira itu bus malam biasa, tapi suara klakson itu terlalu panjang, terlalu kosong. Tapi tidak ada suara mesin yang menyertai. Ia melihat lewat kaca spion. Dua lampu bulat besar mengikuti di belakang. Semakin dekat, lalu menembus truknya. Lampu itu menembus tubuh Harjo seperti cahaya, membuatnya menggigil. Truknya berguncang keras, seperti ditabrak, padahal tidak ada apa-apa. Dan selama beberapa detik, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Bus dengan nomor 27, bis yang kecelakaan di tahun 1949, melaju perlahan menembus kabut. Dindingnya penyok, kaca-kacanya pecah, dan penumpangnya duduk kaku dengan mata kosong menghadap ke depan. Harjo berteriak sekeras-kerasnya dan menghentikan truk di pinggir jalan. Tapi ketika ia turun, jalan itu kosong. Tidak ada apapun, hanya kabut dan suara pintu bus yang berdecit entah dari mana. Sejak malam itu, Harjo tidak pernah mengambil rute itu lagi. Di tahun 2017, 3 mahasiswa dari kota hendak pulang kampung melewati jalur yang sama. Mereka naik mobil kecil dan hujan turun sangat deras. Di tengah perjalanan, mereka melihat bus berhenti di pinggir jalan. Lampunya redup dan pintu depannya terbuka sedikit. Karena penasaran, mereka memperlambat mobil. Salah satu mahasiswa bernama Dani turun untuk melihat. Ia mengetuk pintu bus. Tok, tok. Tidak ada jawaban. Tapi pintunya terbuka perlahan dengan bunyi krek sangat panjang. Di dalamnya kursi-kursi masih utuh, tapi dipenuhi lumpur dan dedaunan. Ada bau apek yang menusuk. Dani mencoba memanggil siapapun yang mungkin ada di dalam. Permisi, Pak Sopir. Tidak ada suara balasan, tapi dia melihat sesuatu di ujung lorong. Bayangan seseorang duduk. Ketika Dani menyalakan flashlight ponselnya, penumpang itu mulai menoleh. Perlahan, sangat perlahan. Wajah pucat, mata hitam dan darah mengalir dari dahi. Seperti baru tergores kaca pecah. Dani mundur ketakutan. Tapi sebelum ia sempat kabur, seluruh penumpang di dalam bus tiba-tiba muncul dan serempak menoleh ke arahnya.
dengan gerakan kaku seperti patung. Dari luar, teman-temannya melihat Dani berdiri kaku di depan pintu bus, seolah terhipnotis. Baru setelah ditarik paksa, Dani sadar dan menangis histeris. Ketika mereka berlari ke mobil, bus itu perlahan menghilang dalam kabut, seperti asap yang tertiup angin. Tahun 2021, seorang pengendara motor pulang malam karena kerja lembur. Di tikungan jurang, ia melihat bus penuh penumpang datang dari arah berlawanan. Bus itu melintas, tapi ia sadar kalau bus itu tidak ada suara mesin. Tidak ada cipratan air dari ban. Penumpangnya tidak bergerak sedikit pun. Lampunya hanya redup seperti lampu lampion. Dan seluruh kaca di sisi kiri retak parah. Saat bus melewatinya, ia merasakan udara tiba-tiba dingin, seperti berada di dalam kulkas. Dan dari jendela belakang bus, ia melihat seorang wanita memandangnya dengan mata kosong. Mulutnya bergerak seolah berkata sesuatu, tapi tanpa suara. Hanya satu kata yang bisa ia baca dari pergerakan bibir wanita itu. Turun. Seakan mengajaknya ikut naik bus itu. Motor pengendara itu mati mendadak, dan ia harus menuntun motornya 2 kilometer sampai hidup kembali. Sampai hari ini, warga masih percaya bus itu tidak pernah benar-benar berhenti setelah kecelakaannya. Ia terus mengulang perjalanan yang sama setiap malam untuk menjemput penumpang, melintas tanpa suara dan kadang-kadang mengajak orang yang melintas untuk ikut bersama mereka.